awal, yaitu pendataan terhadap tenaga non-ASN. Dan itu jumlahnya luar biasa, 2,3 juta. Halo sahabat YouTube Semu. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Di video kali ini admin akan membahas terkait pemerintah siapkan regulasi baru penyelesaian honorer, Bima Arya. Sudah ada titik terang terkait porsi pembiayaan PPPK, alhamdulillah bakal terangkat semua. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Sebelum ke videonya, simak berikut ini. Pemerintah menyiapkan regulasi penyelesaian honorer. Ada soal porsi pembiayaan PPPK. Menurut Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Bima Arya dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN pada Rabu, 18 Januari 2023, sudah ada titik terang. Baik pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpanerbe, Abdullah Azwar Anas dan Pelaksana Tugas, Peliter T. Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Arya Wibisana serta Asosiasi Pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, masih menjadi polemik. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan PPPK sudah ditransfer lewat dana alokasi umum, DAU. Bagian pembiayaan ini penting, akan pembagian antara porsi pusat dan daerah, kata Arya Bima yang juga wali kota Bogor ini. Senada itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pusat dan daerah mencari win-win solutionnya dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan. Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN, ungkap Sultan yang juga Bupati Darmasraya. Sementara itu, Menpanerbe Azwar Anas mengatakan Asosiasi Pemda sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, APEKSI, APKASI, dan BKN tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah mengerucut dan akan dirumuskan ulang oleh tim dari Asosiasi Pemda, ucapnya. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan 3 opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruh honorer menjadi ASN, diberhentikan semuanya. Dan, terakhir diangkat ASN berdasarkan skala prioritas. Ya, pertanyaannya 2,3 juta mau diapain? Ini kan dari banyak sektor, dari mulai guru, tenaga kesehatan, sampai tenaga teknis lainnya. Itu termasuk jangan-jangan seperti supir, petugas kebersihan, dan seterusnya. Nah ini kan harus di mapping, kemudian dibikin klasternya, sehingga kemudian kita bisa memetakan keadaan 2,3 juta ini kayak apa. Baru kemudian pemerintah kita usulkan, kita minta agar mengkaji berbagai macam opsi soal penyelesaian tenaga honorer ini. Pemerintah memang sudah mengusulkan kemungkinan 3 opsi. 1 diterima seluruhnya, 2 dihapus seluruhnya, atau berdasarkan prioritas, artinya dipilah-pilah gitu kan. Tapi apapun opsinya tetap harus diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek legislasinya, aspek keuangannya, anggarannya, aspek sosiologinya, aspek antropologinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi. Pemerintah kan mengajukan 4 ide reformasi tematik. Pertama, birokrasi fokus pada pengentasan kemiskinan, yang kedua pada peningkatan investasi, yang ketiga pada digitalisasi, dan yang keempat pada beberapa isu aktual yang ada di dalam pandangan Presiden. Tapi isu tematik ini kan harus didalami ulang juga. Dan misalnya mengatasi kemiskinan, sudut pandang Kemenpan harus seperti apa?
Ini kan harus jelas point of view-nya, termasuk meningkatkan investasi. Kami mengusulkan untuk perbaikan reform itu minimal 2 pendekatan. Manusianya ditingkatkan kualitasnya, yang kedua pendekatan sistemiknya jalan. Sistemik manajerialnya jalan. Tata laksananya diperbaiki, yes. SOP-nya diperbaiki, yes. Output bisnis prosesnya diperbaiki, ya. Target-target diperbaiki, ya. Tapi ini nggak cukup, harus manusianya juga ditingkatkan. Kualitas aparatur ASN-nya ditingkatkan. Dan ke depan kan harus ada pilot project. Pilot project berbasis pada keunggulan birokrasi di daerah. Dan saya kira pemerintah ke depan harus mulai fokus pada mengembangkan. Demikian informasi terbaru dari admin. Semoga informasi yang admin bagikan berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar Bapak Ibu semua dapat informasi terbaru dari admin. Bagaimana komentar Bapak Ibu semua, tulis di kolom komentar.